Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai guys, kita bertemu lagi dengan channel Mas Karebet ya. Jadi saya Diki Purwandi. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan terkait dengan seri troubleshooting. Nah, jadi yang akan saya angkat pada video kali ini adalah troubleshooting unit grader 14M Caterpillar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena nikmatnya, karena karunia-Nya, karena barokahnya kita bisa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan sehingga kita bisa menonton video di channel saya ini, channel Mas Karebet, dengan hati yang gembira. Baik sahabat-sahabat sekalian, pembahasan ini tentunya sangat menarik karena yang akan kita bahas adalah unit Caterpillar yaitu 14M. Baik sahabat-sahabat sekalian, 14M ini sangat fenomenal ya, karena dia terkenal dengan M seriesnya. Jadi M series itu adalah generasi terakhir dari grader, yang mana dia sistem kontrolnya itu menggunakan full electrical ya, dan cukup fenomenal juga bagi customer dan user unit ini, terutama operator, karena dia pada kabin operator tidak menggunakan lever-lever lagi, tapi menggunakan joystick. Nah, jadi semacam kayak excavator gitu ya. Untuk 14M ini spesifikasinya adalah panjang blade-nya 14 feet ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, nanti ada di atasnya kelas di atasnya yaitu 16M. Tentunya itu memiliki spesifikasi 16 feet panjang blade. Oke guys, kita mulai saja langsung bahas ya terkait dengan problem yang terjadi pada grader 14M. Jadi kejadian ini atau proses troubleshooting ini pada saat itu saya sendiri langsung yang menjalankannya ya, bersama kawan-kawan saya dulu ya. Yang pertama akan saya sebutkan fakta-fakta ya, atau temuan-temuan di lapangan. Jadi ini berdasarkan penggalian kita kepada operator, kemudian cek visual kita langsung ke unitnya, dan beberapa pengukuran seperti itu ya. Kita pastikan dulu problem ini benar-benar terjadi gitu ya sahabat-sahabat sekalian, sesuai dengan step troubleshooting yang pertama. Baik, fakta-fakta di lapangan dan temuan-temuan di lapangan adalah diantaranya yang pertama, attachment ya, lift cylinder kiri dan kanan low power ya, bersamaan dengan cylinder articulation dan juga cylinder ripper. Nah, itu low power. Ketika operator menggerakkan joystick, mengangkat atau menurunkan ya, kemudian artikulasinya digoyang ke kiri atau ke kanan, dan rippernya dinaikkan dan diturunkan, itu lambat sekali ya, tidak ada tenaganya sama sekali. Dia bergerak tapi sangat lambat sekali. Nah, jadi seperti itu ya problemnya sahabat sekalian. Kemudian fakta yang kedua, ternyata sahabat-sahabat sekalian, attachment selain daripada yang tiga itu kondisinya bagus ya. Nah, contohnya seperti wheel-in, circle drive ya, itu sangat masih bagus ya kondisinya. Ketika mau menggerakkan wheel-in-nya kiri kanan masih bagus, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah teman-teman ya. Kemudian fakta yang ketiga adalah ketika dikombinasikan antara contoh tadi itu ya, wheel-in dengan lift cylinder. Nah, dikombinasikan nih gerakannya, angkat lift sambil memencet tombol wheel-in, maka hasilnya silinder lift tadi itu normal ya. Jadi dia nggak low power ketika dikombinasikan. Wah, ini menarik sekali sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi saya rincikan attachment yang tidak bermasalah, yaitu ada wheel-in, kemudian circle drive, kemudian side shift, kemudian blade tip cylinder, kemudian center shift cylinder. Nah, nanti akan saya ulas sedikit seperti apa sih pergerakan wheel-in, circle, side shift dan lain-lainnya, seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Kemudian
Fakta yang keempat yaitu problem yang terjadi, faktanya itu terjadi 3 hari setelah dilakukan penggantian front frame ya, atau chassis depan yang bentuknya kayak kuda lumping itu ya, yang besar sekali itu. Jadi sudah secara otomatis kontrol valve, kemudian hose cubing-cubing itu turun ya, sahabat-sahabat sekalian ya, pasti dilepas, dibongkar. Kemudian fakta yang kelima yaitu pressure pump hanya 20 psi ketika lift cylinder atau silinder problem yang lain digerakkan, itu hanya 20 psi saja. Sementara speknya dia sekitar 2500 sampai 3000 psi ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Untuk silinder lain yang tidak problem, itu normal-normal saja sahabat sekalian, masuk speknya. Jadi mencapai 2500 ke atas ya, sampai 3000. Nah, jadi seperti itu. Kemudian fakta yang keenam, kita ukur signal lines atau load sensing itu hilang, sementara speknya adalah 500 psi. Jadi sahabat-sahabat sekalian seperti itu ya, fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Jadi yang jelas problemnya dia low power hidrolik, tapi karena attachmentnya banyak, si grinder ini yang low power hanya separuh saja ya, yaitu lift cylinder kiri kanan, kemudian articulation silinder, kemudian reaper silinder. Jadi ini mungkin sudah terbayang ya teman-teman yang sudah familiar di 14M ini, sangat menarik pastinya. Baik, kita bahas lagi terkait dengan sistem operasi daripada hidrolik system ya. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas sistem operasi hidrolik system daripada unit 14M ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi sistem operasi ini dia sama dengan unit 16M, sama persis ya, hanya memang ukurannya aja yang sedikit berbeda. Kemudian sedikit sama juga dengan 24M ya. Jadi mereka bertiga ini tidak jauh beda ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, jadi sistem operasinya sesuai dengan yang saya tampilkan di layar video ini ya. Nah, jadi seperti itulah skema daripada sistem operasi hidroliknya ya. Di situ ada pompa, kemudian ada kontrol valve. Nah, kontrol valve-nya itu ada dua ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Ada kontrol valve depan dan kontrol valve belakang, atau akrabnya kita sebut dengan rear kontrol valve dan front kontrol valve. Kemudian di situ juga ada tambahan ya, semacam kayak pilot kontrol valve. Fungsinya adalah dia men-shut off-kan hidrolik. Jadi kalau dimatikan hidroliknya bisa, attachmentnya tinggal memencet saja switch implement lock ya namanya ya. Nanti solenoid akan menutup pilot. Kalau pilot sudah ketutup, maka hidrolik tidak akan bisa berjalan seperti itu. Kemudian di situ juga ada tangki hidrolik. Nah, pasti kalau tangki teman-teman sudah memahami lah, sederhana sekali ya sistem kerjanya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sistem operasi daripada hidrolik system ini pertama-tama dia diawali dari tangki ya. Oli dari tangki itu disedot oleh pompa ya, dan pompa ini tipenya adalah pompa piston, yang mana ada switch plate-nya ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi switch plate ini adalah komponen yang mengatur sudut pompa. Kalau pompa itu akan digunakan atau dipakai untuk menggerakkan suatu silinder, maka sudut pompanya akan membesar ya, sahabat-sahabat sekalian, sehingga pompanya teralirkan atau tersuplai oleh pressure daripada oli. Nah, kalau pompa ini tidak dipakai, jadi hidroliknya standby, tidak ada yang dimainkan attachmentnya atau implementnya, silinder-silindernya tidak ada yang dimainkan, maka sudut pompanya mendekati nol, sahabat-sahabat sekalian. Jadi tidak terjadi load atau panas ya ketika silinder attachment semuanya tidak dimainkan. Jadi seperti sahabat-sahabat sekalian ya. Di situ ada juga kompensator ya yang menempel pada hidrolik pump ini. Nah, kompensator ini ada mekanismenya sebenarnya, tapi di situ saya gambarkan sederhana saja supaya mudah dipahami. Jadi ketika mendapatkan signal dari kontrol valve depan atau belakang, rear control valve atau front control valve,
maka sudut pompa akan berubah ya, membesar, sehingga menyuplai bisa menyuplai oli pressure ya, seperti itu. Kemudian dari pompa, oli dialirkan ke control valve ya. Yang pertama dia sampai ke rear control valve dan kemudian ke front control valve ya, sesuai dengan jalur yang berwarna merah itu ya, sahabat-sahabat sekalian ya, jalur pompa ya. Jadi ketika dia ngelut, pressure maksimumnya bisa mencapai sekitar 2.700-an, bahkan bisa sampai 3.000 ya, seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana dicabang pula sebenarnya ke pilot control valve, dan pilot control valve ini di situ juga ada relief valve ya, dan di situ bisa diatur pressure main hydraulic sistemnya berapa ya. Misal dia pressure-nya hanya 2.000, nah itu kurang sahabat-sahabat sekalian, jadi harus dijust sampai ke 2.500 ke atas, seperti itu ya. Tapi juga tidak boleh melebihi dari 3.000 ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di situ juga ada pilot yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk mematikan sistem hidrolik, maka solenoid harus mengenergize cartridge ya di situ, dan menutup supply pilot ke control valve. Jadi control valve-nya nggak bisa bekerja ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian lanjut, setelah pressure pompa memasuki control valve baik rear and front, jadi di situ dia sebenarnya standby ya. Baik, saya jelaskan sedikit cara kerja control valve ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi dari joystick, signal elektrik itu dialirkan ke solenoid ya. Nah, di situ terarus energize solenoidnya, kemudian dia membuka jalur pilot ya sahabat-sahabat sekalian ya, membuka jalur pilot. Kemudian terbukanya jalur pilot ini karena kalau pilot itu standby ya, standby pressure-nya dia sekitar, angkanya juga sekitar 800 psi, mohon dikoreksi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, si pressure pilot inilah yang mendorong spool baik ke kiri atau ke kanan ya sahabat-sahabat sekalian ya, sehingga pressure yang dari pompa itu akan masuk ke silinder baik root end ataupun head end, sesuai dengan keinginan, ke kiri atau ke kanan spool itu tadi. Nah, di sana juga ada jalur pada saat kita menggerakkan attachment ya, ada juga jalur yang berkaitan dengan signal ya. Jadi signal lines atau load sensing ya, load sensing lines itu mendapatkan signal dari control valve ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi kalau tidak ada signal lines, maka pompanya tidak akan bisa membentuk sudut pompa dan tidak akan mensuplai. Suplainya sangat sedikit ya. Nah, spesifikasinya sekitar dia 500 psi saja ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi seperti itu. Seperti itulah terjadinya pergerakan pada hydraulic system di unit 14M. Oke guys, kita lanjut lagi ke sesi kemungkinan root cause yang terjadi. Jadi kalau dilihat dari sistem ya yang sudah kita pelajari tadi, maka sangat mudah ya sahabat-sahabat sekalian ya. Yang pertama, ketika dikombinasikan, poin pentingnya gini, ketika dikombinasikan antara kontrol valve depan dengan kontrol valve belakang, jadi ternyata yang low power itu hanya yang kontrol valve belakang atau rear kontrol valve. Yang di cover oleh rear control valve itu low power semua, lift cylinder, kemudian articulation cylinder, kemudian cylinder ripper, nah, itu low power semua. Kemudian yang control valve front atau depan itu nggak ada yang low power sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ketika dia dikombinasikan antara pergerakan control valve depan, silinder dengan yang di cover oleh control valve depan, dikombinasikan dengan silinder yang di cover oleh control valve belakang, maka semuanya normal langsung ya. Jadi kira-kira apa nih sahabat-sahabat, kalau dilihat dari skematik ini, coba diamati. Nah, kalau nggak pilot ya, jadi sudah saya tuliskan di sini root cause-nya. Yang pertama adalah pilot lines tersumbat ya.
pilot lines tersumbat. Kemudian yang kedua adalah signal lines tersumbat atau load sensingnya tersumbat ya. Jadi tidak sampai ke kompensator pada pompa ya. Jadi dia tidak bisa menaikkan sudut pompa sehingga tidak tersuplai pressure hidrolik. Kemudian yang ketiga kompensator. Tapi kalau kompensator ini kemungkinannya kecil karena kenapa kok kalau kontrol valve depan dia bisa mengaktifkan sudut pompa, membentuk sudut pompa. Nah, jadi yang paling memungkinkan adalah pilot dan jalur signal ya. Mudah sekali ya kalau kita bisa memahami skematik ini ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian ya. Ternyata hasil pengukurannya adalah signal lines-nya itu hilang ketika kontrol valve rear itu diaplikasikan. Contoh silinder, lift, kemudian artikulasi dan ripper itu hilang. Tapi kalau dikombinasikan dengan depan, signal lines-nya langsung ada. Nah, ini sudah mengarah ke sana ya. Dan ternyata teman-teman sekalian, silakan lihat di layar. Jadi pada output kontrol valve yang untuk jalur signal itu ada orifice, sahabat-sahabat sekalian. Wah, ada orifice ya. Nah, itu sangat mencurigakan ya, sahabat-sahabat sekalian. Di situ. Jadi ini fakta yang terjadi pada saat itu, pada saat saya mengerjakan itu dan bersama teman-teman itu selesainya troubleshooting itu 5 hari ya, sahabat-sahabat sekalian ya. 5 hari, lumayan lama itu ya. Lumayan lama, dan yang sudah kita lakukan banyak sekali ya. Nah, karena pada saat itu kita tidak memperhatikan sistem operasi, jadi banyak diagnosa atau vonis komponen yang tidak berdasarkan dengan sistem operasi yang ada. Jadi banyak salah vonis kita ya. Jadi diantaranya yang sudah kita lakukan itu clean up kontrol valve rear. Jadi kontrol valve-nya kita turunkan, kita bongkar satu persatu, kita cuci, tidak menemukan keanehan. Kemudian kita juga clean up steering kontrol valve. Nah, jadi kita mencurigainya melebar ya, sampai ke steering kontrol valve juga kita turunkan, kita cuci. Bahkan 3 kali ya, sahabat-sahabat sekalian. Kontrol valve itu turun 3 kali, sahabat-sahabat sekalian. Dan yang ketiganya baru ketemu ya. Yang pertama dan kedua tidak ketemu masalahnya. Kemudian juga kita melakukan adjust akumulator. Akumulator pada lift cylinder itu ada untuk peredam kejut ketika blade itu menghantam benda keras ya. Nah, itu ada akumulator, kita adjust di situ. Padahal tidak ada hubungannya karena artikulasi silinder juga problem dan ripper pun juga problem, dan di sana nggak ada akumulatornya, nggak ada sangkut pautnya dengan akumulator lift cylinder blade ya. Kemudian kita juga lakukan kalibrasi solenoid, sahabat-sahabat sekalian, dengan menggunakan electronic technician ya, ET service to laptop ya. Kita full kalibrasi solenoid ya, tidak ada masalah. Kemudian problemnya masih terjadi ya, sudah kita lakukan beberapa langkah itu tidak berubah ya, problemnya masih terjadi. Kemudian yang terakhir kita adjust signal lines. Kita adjust sampai 800 bahkan mendekati 1000, tidak ada perubahan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ternyata masalahnya adalah yang tadi saya sebutkan, ada orifice di output kontrol valve untuk signal lines ya, dan di situ tersumbat oleh batu bara sebesar kerikil kecil ya, sangat kecil sekali sahabat sekalian. Nah, jadi orifice-nya itu ternyata dia berbentuk komponen ya, itu bisa dilepas sahabat sekalian, bisa dilepas, kemudian bisa diintip pula. Nah, itu tersumbat di situ. Jadi pada saat itu kita keluarkan kotorannya, ternyata dia batu bara sahabat sekalian ya. Jadi cocok saja karena unit ini kan sebelumnya setelah di repair ya, setelah di repair habis ganti front frame, kontrol valve turun, ternyata mungkin di situ masuklah batu bara ya sahabat-sahabat sekalian ya. Maka di sini contamination control, kebersihan pada saat overhaul, pada saat penggantian komponen mayor itu harus diperhatikan ya sahabat-sahabat sekalian. Kesimpulannya yang terakhir, problemnya atau root cause-nya adalah
tersumbatnya orifice signal lines pada control valve rear. Baik sahabat sekalian, cukup menarik ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat. Siapa tahu nanti terjadi di tempat teman-teman masing-masing ya, yang ada unit 14M atau 16M. Jadi ini akan berpotensi terjadi pada unit 14M, 16M, dan 24M. Oke guys, sudah selesai pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat sekalian. Nantikan seri troubleshooting saya selanjutnya. Tetap tonton channel ini, kita pahami dan sesama, pasti bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, terutama mekanik. Saya akhiri, jika ada salah dari saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like-nya, kemudian di share juga. Saya mohon kepada sahabat-sahabat sekalian untuk membesarkan channel ini, yaitu channel Mas Karebet. Saya akhiri, kepada sahabat-sahabat sekalian, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.